Alhamdulillah, Umi. Sampai bingung yang deskripsinya Umi. Deskripsinya Umi Ma'rifatus Sholihah. Alhamdulillah pada siang ini sudah disetujui untuk diujikan skripsinya dengan susunan tim penguji. Ketua saya, Sekretaris Bu Seni, penguji utama adalah Ibu Daerah Suartini CMPD, penguji anggota yaitu Ibu Leli. Umi, Umi, kan sudah mantap ya dengan ujian ini ya? Insya Allah Ibu. Ya, silakan berdoa terlebih dahulu supaya lebih tenang, lebih mantap ujianmu. Untuk penguji, saya persilakan kepada Ibu Ning. Silakan Bu Ning. Terima kasih Bu Nani. Mbak Umi, siap ya Mbak Umi? Insya Allah saya siap Ibu. Iya, baik. Saya awali Mbak Umi. Saya sudah baca skripsimu begitu ya. Biasanya saya itu kalau baca skripsi itu sebelum masuk ke dalam itu langsung baca ringkasanmu gitu ya. Maaf, baca ringkasan maksud saya baca ringkasan. Baca ringkasan. Saya sudah baca ya ringkasanmu sudah bagus. Ya, biasanya itu mahasiswa itu ringkasan itu kan sering dibuat sendiri tanpa dikonsultasikan. Saya nggak tahu apakah Umi sudah mengkonsultasikan ke pembimbing, tapi komentar saya adalah ringkasanmu bagus, Umi. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, ya dibuat seneng dulu ya Umi ya, biar semangat Umi. Ini Umi nanti di judul ya, coba yang kata analisis itu dibuang saja. Jadi cukup interferensi bahasa Madura dalam perkembangan berbahasa Indonesia anak usia dini. Nah, saya ingin tahu itu ya. Tadi analisisnya dibuang. Tanpa analisis itu sudah bunyi judul itu. Itu kalau ini termasuk pemborosan ya, sehingga perlu dibuang saja kata analisis. Saya ingin tahu ya Umi, karena kalau saya baca di dalamnya itu ini konteksnya kamu melihat interferensi itu dalam konteks apa? Anak-anak ketika di sekolah, di rumah, atau pada saat anak-anak bermain di rumahnya atau di sekolah. Bagaimana? Coba Umi cerita sedikit. Baik Ibu, saya melihat ke anak-anak interferensi anak-anak melalui di pendidikan di kelas, yaitu di kelas, ada juga yang di rumah, di TPQ dan tempat bermainnya Ibu. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau lihat judulmu itu konteksnya itu ada dalam situasi pembelajaran. Ya. Karena apa? Karena biasanya itu bahasa daerah memang dipakai sebagai bahasa pertama. Sementara bahasa Indonesia itu mereka peroleh adalah sebagai bahasa kedua. Dan itu memang konteksnya biasanya digunakan di dalam pembelajaran. Gitu ya. Jadi ini perlu diluruskan dulu Umi. Ya, jadi dalam konteks pembelajaran. Kalau pembelajaran berarti pas di sekolah, di TK, di TK Dharma Wanita, atau di tempat mengaji misalnya. Di tempat mengaji anaknya sama kan ya? Enggak Ibu, sama. Anaknya sama. Itu ya, jadi konteksnya lah itu perlu diluruskan dulu. Konteksnya adalah konteks pembelajaran. Itu baru betul. Ya, rasionalnya adalah bahwa bahasa Indonesia itu digunakan di dalam pembelajaran. Karena anak-anak menguasai bahasa pertama, bahasa Madura, maka di dalam konteks pembelajaran itu terselip
bahasa daerahnya. Nah, itu rasionalnya seperti itu. Ya. Jadi ini yang perlu dipegang Umi, konteksnya adalah konteks pembelajaran. Gitu ya. Nah, selanjutnya ya. Umi mengatakan begitu ya, dari hasil penelitianmu itu didapatkan, coba kamu sebelum saya ke sana, rumusan masalahmu apa, Umi? Rumusan masalahnya yaitu mendeskripsikan bentuk interferensi yang ada pada anak usia dini di TK Dharma Wanita Pakusari. Itu tujuan ya? Itu tujuan ya? Saya tanya apa? Rumusan masalah. Iya. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah bentuk interferensi yang terjadi pada anak usia dini di TK Dharma Wanita Pakusari Jember, dan yang kedua yaitu faktor apakah yang mempengaruhi adanya interferensi bahasa Madura dalam perkembangan berbahasa Indonesia pada anak usia dini di TK Dharma Wanita Pakusari Jember. Ya. Dua hal itu yang jadi topik permasalahanmu, ya. Bagaimanakah bentuk-bentuk? Coba bagaimana bentuk-bentuk? Ada apa saja, Umi, yang kamu temukan? Yang saya temukan ada 4 bentuk interferensi yang terjadi. Yang pertama yaitu leksikal, yang kedua yaitu morfologi, yang ketiga fonologi, dan yang terakhir yaitu sintaksis, Ibu. Sintaksis gitu ya. Nah, sebenarnya juga gini Umi ya, itu kan yang muncul yang digunakan oleh anak-anak ya. Coba saya ingin tahu kalau leksikal yang seperti apa bentuk interferensinya? Jika yang leksikal yaitu peminjaman kosakata dari bahasa Madura ketika anak menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Contohnya misalnya kalimat bahasa Indonesianya adalah saya akan pergi ke pasar bersama ibu. Jadi anaknya menggunakan yang mengalami interferensi seperti ini, Ibu. Saya pergi ke pasar bareng ibu. Jadi barengnya itu, Ibu. Barengnya ya. Bareng. Itu kira-kira muncul di konteks pembelajaran nggak? Ada, Ibu. Ya, sekarang saya tahu yang konteks pembelajaran. Itu tadi kan kalau misalnya kamu memberi contoh, ya ke pasar kan belum tentu juga. Saya pergi ke pasar bersama ibu, muncul di dalam konteks pembelajaran. Jika dalam konteks pembelajaran yang saya temukan pada saat observasi, yaitu anak menggunakan bahasa seperti ini, Ibu. Aku pinjam pensilnya. Pinjam. Jadi, aku pinjam pensilnya gitu, Ibu. Minjem ya. Minjem. Dalam bahasa Indonesianya apa? Meminjam, pinjam ya, pinjam. Kalau bahasa Maduranya, saya jujur nggak begitu. Memang nginjem ya? Nginjem itu. Memang nginjem ya bahasa Maduranya ya. Karena seolah-olah ini ya, berarti memang pure menggunakan ini ya, kosakata, leksikal. Ya, boleh. Sekarang yang fonologi. Jika morfologi. Maaf, Ibu. Jika yang fonologi yaitu suara yang berkaitan dengan suara yang diucapkan oleh anak yang mengandung unsur-unsur dari bahasa Madura atau bahasa daerah. Contohnya, Umi. Contohnya misalnya seperti ini, Ibu. Saya takut ke hantu. Jadi anak menggunakan bahasa yang terinterferensi yaitu saya takut ke hantu. Pakai O, bukan pakai U. Oh, takut. Takut, iya, Bu. Dia takut apa takut? Takut. Nah, kalau takut kan bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia takut, Ibu. Iya, takut. Terus anak? Takut. Nah, takut berarti itu kan berarti leksikal. Takut. Pakai U, takut. Ini kalau fonologi itu gini, Mbak Umi ya, telur. Ya, anaknya membacanya telur. Nah, tapi ini sekali lagi konteksnya harus konteks pembelajaran.
Jember, misalnya. Dia mengucapkannya Jember. Nah, itu fonologi. Ya, saya melihat ini ya, ulasanmu nanti dicermati lagi ya. Ulasanmu tentang fonologi itu rasanya masih kurang ini ya. Kurang mengena, ini kacau dengan yang leksikal. Misalnya saya tunjukkan analisismu ya. Analisismu. Coba buka halaman 50. Skripsimu tebal sekali ini ya. Saya yakin memang kamu melakukan penelitian, benar-benar penelitian. Tentang fonologi kan di ini ya, halaman 50. Coba. Nah, ini. Ya. Itu kan 3 interferensi fonologi, begitu bunyinya di halaman 50. Iya kan? Kamu memberikan contoh. Sudah mari ini. Ya. Terus mana yang kamu anggap fonologi itu yang mananya? Yang mari ini, Ibu. Yang mari. Bu. Mari maksudnya selesai. Selesai. Mare. Iya. Ibu. Mare. 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 Anak menyebutkan sudah mare. Ini, nah itu berarti leksikal. Anak menyebutkan sudah mari ini. Seperti itu, Ibu. Mari. Kok bisa jadi fonologi ya? Karena dari kata mare ini, jika ditarik pada bahasa Madura, yaitu berasal dari kata mare. Dan I yang diucapkan oleh anak berasal dari kata E pada kosakata mare itu. Nah, ya berarti itu kan leksikal namanya ya. Ambil marehnya itu kan marehnya berarti kosakata dari bahasa Madura. Itulah yang saya katakan nanti coba dicermati lagi ya. Fonologimu memang agak susah, Mbak ya. Ya, tapi tolong ya kalau tadi saya contohkan, misalnya bahasa Indonesianya telur, tapi orang Jawa misalnya ketika berbahasa Indonesia menyebutnya telur misalnya. Ya. Misalnya lagi kalau orang Bali itu kan tidak punya T ya. T gitu ya. Misalnya harusnya kan dia sakit batuk. Tapi orang Bali akan menyebutkan dia sakit batuk misalnya. Nah, ini namanya fonologi. Fonologi ya, bunyinya. Kamu betul, pernyataanmu betul. Ya. Fonologi itu adalah penyimpangan dari sisi ucapan. Tapi itu ya. Coba ini lagi. Misalnya yang B, udah putung. Mana fonologinya gitu. Fonologinya menurut saya putung ini dari kata potong, Ibu, dan O Pak dari kata potong. Dan potong. Enggak, Ibu. Potong dari bahasa Madura potong. Gimana? Hah? Potong, Ibu. Potong. Terus dia mengucapkannya putung. Putung. Ya. Putung. Berarti itu kan ambil ini ya. Ambil ininya, leksikalnya. Iya kan? Yang tadi potong tadi itu. Jangan-jangan ini apa namanya? Umi salah dengar. Ya, ketika sebenarnya dia mengatakan potong, ini potong ya, mungkin saya nggak bisa ini bahasa Maduranya. Paham Umi? Ya, kalau leksikal memang gampang, begitu pinjam dari kosakata bahasa satunya ya itu sudah bisa diinikan. Coba agak jeli ya kamu nanti ini. Lagi misalnya takut dikikik itu apa? Maunya apa dikikik itu? Dikikik ini berasal dari kata bahasa Madura yang kekek, Ibu. Tapi anaknya mengucapkan dengan kata dikikik. Vokal E diganti dengan huruf
I untuk mengatakan bahasa Indonesianya, Bu. Dikikik. Nggih, Itu Ibu. sebenarnya kan juga ambil leksikalnya. Hanya ucapannya. Semuanya ambil leksikalnya kan. Mareh Nggih, Ibu. jadi mari. Terus potong jadi potong gitu ya. Nggih, Ibu. Coba gini nanti ya, cari-cari yang misalnya kosakata bahasa Indonesia, tapi diucapkan dengan fonologinya bahasa Madura gitu loh, Mbak. Nggih, Ibu. Baik, Ibu. Itu yang saya lihat, kalau yang memang leksikal gampang. Terus satu lagi ya, satu lagi. Sebenarnya ketika kamu membuat analisis gitu ya, harus kelihatan konteksnya, Mbak. Paham yang saya maksudkan? Misalnya ketika ini ya, sudah mari ini, misalnya. Anak mengucapkan kata mari, misalnya situasinya itu seperti apa? Harus tergambar konteksnya. Ya. Kamu semuanya seperti itu. Nggak apa-apa sebenarnya juga, misalnya, kamu mengatakan di sini nggak harus semuanya. Itu satulah. Terus ini ya yang agak kamu sudah menentukan 3 orang. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu keseringan anak menggunakan bahasa Indonesia yang terinterferensi dengan bahasa Madura itu. Keseringan. Ada Nggih, ya Ibu. pernyataan itu? Ada? Nggak ada. Saya juga nggak paham mengapa kamu ambil 3. Terus ada level-levelnya lagi. Level 1, level 2 gitu ya. Anaknya 3 kan ya. Saya nggak ngerti itu Bu Umi. Kamu dapatkan teori dari mana? Level kemampuan anak level 1, level 2. Walaupun di situ kamu mengatakan ketika anak sudah bisa yang level 2, kamu katakan anak bisa membedakan. Nah, itu kamu mengukurnya seperti apa? Saya menggunakan teori dari ini, Ibu. Saya menggunakan teori dari Volterra dan Tisser dalam Tarigan pada tahun 1988 di halaman 14. Jika deskripsi saya yaitu terdapat pada halaman 16 itu. Nah, untuk menentukan sampai 3 itu loh, Mbak. Ya, halaman 16. Lah ya, ini ya tahap linguistik, tahap pengembangan tata bahasa. Terus ini ya tahap 1 begitu ya. Ada tahap 2, kalimat. Loh, enggak, kamu melihatnya seperti apa kok sampai menggunakan itu gitu loh maksud saya. Berarti kamu lihat satu-satu dari kemampuan anak. Sehingga sampai pada berapa orang siswanya? Siswanya 85, Ibu. Hah? 85, Ibu. 85. Berarti kamu lihat satu-satu. Sampai kemudian nemu 3 gitu. Saya hanya sekilas, Ibu, dalam observasi tersebut. Dan kemungkinan ada 3 anak yang sering menggunakan bahasa Indonesia yang terinterferensi bahasa Madura. Coba nanti ini ya di metodologi penelitian. Mengapa kamu ambil 3? Tapi juga kalau alasanmu yang tadi itu misalnya anak sudah menguasai ini. Pertanyaan saya kan yang tadi apa kamu lihat semuanya hanya sekilas ya itu ya juga nggak boleh gitu loh ya. Itu sama saja kamu juga ini. Kalau misalnya ya ukuranmu begitu ya. Di situ kan apa namanya anak di ini ya, mana anak usia dini kan juga ada ini ya. Kalau misalnya enggak usah dipasang ini, anak sudah masuk tahap ini. Nanti ini kan loh, kamu apa juga ngetes ini. Anakmu hanya melihatnya seringnya anak menggunakan bahasa Indonesia yang campur dengan bahasa Madura kan cukup itu.
Nah, kalau ini yang satu sudah masuk level ini, yang satu sudah masuk level itu juga nggak jelas, ya, mengganggu sekali itu. Ya, juga kalau kamu ini kan pertanyaannya adalah bahwa memang ini tahap-tahap di dalam pemrolehan bahasa. Misalnya usia sampai 8 bulan sampai 1 tahun anak bisa apa? Kan begitu. Ukurannya adalah ya ini, kalau kamu misalnya menggunakan ukuran anak usia 5 sampai 6 tahun itu harus bisa apa? Itu loh. Kamu lihat saja di kurikulum yang di ini halaman 19 kalau nggak salah. Halaman 18 itu ya. Nah, itu kalau menurut saya kemudian juga dari kemampuan memahami, kemampuan menggunakan, kemampuan keaksaraan, maka kalau ini cocok penelitianmu itu adalah fokusnya di kemampuan menggunakan. Ya kan? Misalnya yang terkait dengan mampu menjawab pertanyaan, misalnya. Ya kan? Terkait dengan misalnya juga bisa menyebutkan gambar-gambar yang disajikan. Nah, ketika dia menjawab pertanyaan, ketika dia menyebutkan gambar-gambar, apakah muncul penggunaan bahasa yang terinterferensi bahasa Madura? Itu loh, Mbak, nanti mungkin di 18 itu setelah kamu memaparkan tentang ini ya, kemampuan yang harus dikuasai anak berdasarkan kurikulum, berdasarkan permen itu, ditambahkan di situ fokus penelitian ini pada ini. Karena kalau yang keaksaraan mungkin anak-anak belum ini ya. Nah, mungkin yang ada di ini di fokus yang kedua itu ya, di menggunakan. Misalnya lagi ketika anak misalnya apakah sudah bisa membuat kalimat sederhana? Kalimat sederhananya itu apakah termasuk tercampur dengan kosakata atau terinterferensi bahasa Madura? Tidak. Nah, itu yang bisa diinikan. Ya, Mbak ya. Baik, Ibu. Nah, itu ya. Jadi terus ini Mbak lagi. Tadi sudah ini ya, nanti diluruskan utamanya yang interferensi apa saja. Ada leksikal, ada morfologi. Saya juga nggak terlalu ini ya, morfologi. Terus kesimpulanmu adalah yang sedikit bidang sintaksis gitu ya, fonologi dan sintaksis itu sedikit. Kamu sudah menyimpulkan begitu. Tapi tolong nanti diinikan ya, ditunjukkan yang seperti apa. Kalau leksikal yang banyak ya, saya yakin itu ya, karena anak-anak belum menguasai bahasa Indonesia, pasti akan ketika dia tidak tahu pasti akan menggunakan kosakata dari bahasa Madura. Ya, seperti itu ya. Jadi nah sekarang yang di faktor-faktor, Mbak. Bagaimana kamu cara mencari untuk menjawab pertanyaan yang faktor-faktor? Untuk menjawab pertanyaan yang faktor-faktor, yaitu saya menggunakan teknik pengambilan data dari wawancara, Ibu. Dari wawancara, setelah itu saya triangulasikan bersama dengan teknik pengambilan data observasi dan dokumentasi itu. Hanya ini ya, betul ya wawancara kamu lakukan untuk menjawab faktor-faktor. Tapi sayang ya Mbak, kok jadi melibatkan orang tua, terus guru gitu ya. Sebenarnya ini cukup diinikan. Kamu sebenarnya wawancara misalnya ya ke anaknya. Karena jawabannya itu untuk menjawab faktor. Misalnya, faktor yang berpengaruh gitu ya kepada interferensi. Kalau misalnya, itu pasti ada hubungannya dengan anak. Kamu menyebutkan faktornya adalah misalnya ya, ini kurangnya kesetiaan. Ada kan faktormu menyebutkan itu, ya kan? Ini rasanya nggak masuk akal. Kalau anak-anak ya memang belum bisa karena dia belum menguasai kaidah bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya ya faktornya adalah kebiasaan. Terus juga faktor ini ya kurangnya kosakata. Itu masih masuk akal.
Karena faktor itu kamu tanyakan kepada orang tua. Kamu wawancara bisa saja misalnya di rumah itu menggunakan bahasa apa misalnya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya faktor juga agak janggal ya. Analisismu itu agak janggal. Karena kamu mendatangi para guru, baik orang guru ngaji, terus orang tua. Jadi gini loh Mbak, kalau mau lihat faktor, ya faktor ketika anak itu kamu bisa, kalau anak misalnya nggak bisa ditanya, ya sudah, bisa ini, kamu kan mengamati ya. Saya lihat laporanmu pengamatan itu tebal sekali, lengkap dengan jam-jamnya begitu ya. Tanggalnya berapa. Lah ini skripsimu itu tebal, itu hasil ininya ya, hasil observasi. Banyak sekali. Faktor bisa kamu lihat dari sana, gitu loh, bukan menanyakan ke ini, karena anak-anak kalau nggak bisa, memang untuk melihat faktor kita bisa ini ya, salah satunya dengan wawancara. Satu contoh, mengapa tadi kamu menggunakan kosakata ini misalnya, itu menanyakan ke yang bersangkutan, tapi rasanya anak-anak juga sulit untuk menjawab itu ya. Jadi ini kalau misalnya menanyakannya kepada orang tua, jawabnya macam-macam gitu ya. Ya, di situ ada memang karena apa namanya saat bermain, pengaruh dari teman-temannya, kan begitu. Itu hanya sebagai pendukung saja sebenarnya. Sebagai pendukung, kamu boleh menanyakan seperti itu sebagai pendukung. Berarti ini ya lingkungan gitu ya. Tapi kalau kemudian kamu menyebutkan faktornya adalah seperti tadi saya katakan kurangnya kesetiaan. Nggak bisa disimpulkan itu, Mbak, karena masih anak-anak. Ya, beda dengan misalnya Mbak Umi. Mbak Umi itu sudah tahu bahwa bahasa Indonesia itu punya kaidah, tapi tetap dilanggar. Nah, berarti itu bisa disimpulkan kurangnya kesetiaan terhadap kaidah bahasa Indonesia. Dalam konteks ini anak-anak belum tahu, Mbak. Paham yang saya maksudkan? Iya, Ibu paham. Ya, jadi kalau misalnya faktornya itu kamu misalnya kurangnya kosakata barangkali ya. Coba cermati lagi, perhatikan lagi hasil observasimu. Ya. Jadi kalau misalnya wawancara ke orang tua, itu bisa jadi misalnya anak kalau di rumah menggunakan apa, terus orang tua menggunakan apa, misalnya menggunakan bahasa apa misalnya seperti itu. Nah ini barangkali bisa untuk pendukung ini. Ya, jadi sebenarnya juga ya bisa ya ditanyakan ke anak-anak, tapi anak-anak nggak akan tahu. Tapi kalau kamu menyimpulkan kurangnya kesetiaan, nah itu jauh, nggak masuk akal, Mbak. Iya. Ya, itu coba nanti ini di ya. Misalnya terus ini prestis terbawanya kebiasaan bahasa ibu, mungkin masih iya. Masih iya ya, tapi kalau misalnya ini terus termasuk hilangnya kosakata juga enggak terlalu ini. Ya. Nah, itu. Nah, nanti dicermati lagi tentang faktor. Faktor ya, Mbak ya. Nah. Baik, Ibu. Terus kemudian ini coba di sini sudah beberapa saya coreti, Mbak. Nanti kalau misalnya ini bisa, kalau nggak jelas bisa diinikan. Satu lagi yang saya ketahui ya. Tadi sudah fokusnya. Ya. Coba yang tadi Mas kembali lagi ke faktor. Kamu ada faktor apa saja sih, Mbak? Coba. Untuk faktor-faktornya, yang pertama yaitu kedwibahasaan penutur, kedua terkendalanya kebiasaan bahasa ibu, yang ketiga latar belakang bahasa dalam keluarga, yang keempat lingkungan tempat tinggal, selanjutnya pergaulan dalam pertemanan, selanjutnya lingkungan pendidikan formal dan non-formal, kebutuhan sinonim,
Kurangnya kesetiaan pemakaian bahasa, lawan bicara, usia, dan ketidakcermatan. Termasuk ketidakcermatan. Anak-anak ya enggak bisa cermat, Mbak. Coba yang tadi misalnya mungkin itu ya, yang tadi termasuk yang kesetiaan itu mungkin ini agak yang lain-lainnya barangkali bisa ini ya. Faktor lingkungan ya, lingkungan sebenarnya itu sambil ini ya, faktor lingkungan, faktor kebiasaan ya, memang itu menggunakan itu akan berpengaruh. Tapi kalau kesetiaan termasuk ininya sinonim gitu ya, sinonim, anak juga nggak mikir itu gitu ya. Sebenarnya nggak bisa diinikan. Tapi yang lebih bisa yang tadi misalnya apa sama ini tentang sinonim ya, kebutuhan akan sinonim dengan kurangnya kosakata sama enggak? Sama itu. Nah, kamu menyebutkan kebutuhan sinonim. Ya. Gitu. Sama enggak dengan kurangnya kosakata? Tidak sama itu. Bedanya di mana? Kalau sinonim sudah tahu dengan kosakatanya, namun tidak mengetahui persamaan kata dalam bahasa Indonesianya. Jika kosakata, yaitu anak belum mengerti akan kosakata dalam bahasa yang sedang digunakan. Terus dia menggunakannya karena tidak tahu kosakata dalam bahasa Indonesia, dia menggunakan bahasa Madura, begitu? Oke, Ibu. Nah, terus kalau yang sinonim? Aslinya sama saja, nggak, Bu? Iya. Itu kalau misalnya kebutuhan sinonim itu agak terlalu tinggi ya bagi anak-anak. Ya kurangnya kosakata saja. Karena anak tidak tahu gitu loh. Ya kosakata untuk menguasai bahasa Indonesia itu dia tidak tahu, taunya bahasa Madura, makanya dia menggunakan kosakata bahasa Madura. Nah, kalau misalnya kebutuhan sinonim lah ini justru anak yang ini ingin tampil beda, makanya menggunakan bahasa Madura. Jadi dia sebenarnya sudah tahu. Itu loh, supaya tampil beda misalnya untuk prestis misalnya, menunjukkan bahwa ini saya orang Madura misalnya. Itu. Ya, nanti dicermati lagi tentang itu ya, tentang faktor. Baik, Ibu. Iya. Ya barangkali itu. Terus ini Mbak, coba kalau ketika apa namanya membuat kajian teori itu coba beri kesimpulan sesuai pendapatmu itu enggak ada. Misalnya tentang kedewibasaan. Kamu hanya ini ya mengutip pendapat ahli, tapi kemudian kamu sendiri enggak ini. Harusnya namanya saja kan kajian pustaka. Itu banyak yang seperti itu. Terus nanti misalnya juga kalau sudah menurut ya, jangan menggunakan mengatakan. Ya, menurut Triatin ya, bla 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 mengatakan loh. Ambil pakai salah satu, menurut saja atau mengatakan. Terus juga itu banyak yang seperti itu, Mbak, banyak. Saya bulet-buletin, nanti pilih salah satu, saya beri tulisan itu. Pilih salah satu menggunakan menurut saja atau mengatakan. Jadi menurut Triatin atau Triatin mengatakan. Jadi jangan menurut Triatin mengatakan. Enggak seperti itu. Ya. Terus ini yang tadi konteks ya, konteks selalu ini. Konteksnya itu seperti apa? Kamu hanya ini loh, Mbak, menunjukkan ininya ya, data, terus setelah itu dianalisis. Tapi tidak ada. Kalau yang ini, yang namanya interferensi, alikode harus ada konteksnya. Konteksnya itu seperti apa? Jadi anak itu mengatakan itu seperti apa? Gitu. Ya. Tadi sudah saya tanyakan sih, yang ini tentang yang tahap 1, tahap 2 tadi itu sudah saya tanyakan. Nanti mungkin tinggal meluruskan saja ya Mbak ya, yang tadi supaya mau digunakan. Kalau nggak bisa, nggak usah digunakan.
termasuk Baik, Ibu. fonologi yang seperti apa. Baik, saya pikir itu ya. Bu Nani, adakah? Saya kembalikan ke Bu Nani. Terima kasih Ibu Ning. Ya, Terima kasih Ibu Suartiningsih atas semua masukannya. Bu Leli, sama-sama Bu Nani. Bu Leli kan sudah menguji ya Umi ya. Enggak Ibu, sudah. Ya baiklah, untuk penguji atau untuk berikutnya yaitu Bu Seni. Bu Seni di sini sebagai pembimbing 2. Silakan Bu Seni. Terima kasih Ibu. Yang terhormat Ibu Dr. Nani Yuliati, Ibu Dr. Anda Suartiningsih, dan Umi Ma'rifatus Sholihah ya, yang hari ini mempertahankan hasil penelitiannya. Ya, memang tadi sudah banyak sekali mendapat masukan ya dari Bu Suartiningsih. Jadi memang ya ini resiko memang ya, karena Umi mengambil tema yang apa ya, mungkin agak di luar kebiasaan PAUD, dan itu memang banyak sekali masuk dalam ranah kebahasaan, dan itu expertnya memang Buning ya. Jadi Umi dengarkan betul ya masukan-masukan dari Buning. Memang tadi ada beberapa hal yang apa istilahnya konteksnya untuk permasalahan berbahasa mungkin lebih kita arahkan ke pembelajaran, mungkin seperti itu ya. Jadi kalaupun sudah ada bentuk-bentuknya, mungkin nanti bisa dibuat analisis tambahan bahwa kalau di masa pembelajarannya itu pada saat kegiatan pembelajaran di sekolah itu apa yang terjadi, mungkin seperti itu ya. Kelemahan-kelemahannya seperti apa, karena tadi yang disampaikan oleh Buning masukannya banyak sekali, dan memang analisis kita itu masih banyak yang di luar dari konteks pembelajaran ya. Kalaupun itu terjadi, ya mungkin sebenarnya kalau dalam secara natural saja ya, kita yang sudah sebesar ini, kalau ngobrol sama teman, ngobrol sama tetangga, kayaknya juga nggak pakai bahasa Indonesia kan gitu ya. Jadi permasalahan bahasanya mungkin akan lebih banyak diarahkan dalam permasalahan pembelajaran di sekolah. Mungkin seperti itu ya Umi ya. Jadi ada analisis ABCD-nya, itu nanti bisa ditambahkan. Kalau dalam pembelajaran itu apa yang Umi lihat gitu ya? Apa yang gangguan-gangguan yang terjadi itu yang mana? Yang dominan misalnya, atau ternyata mungkin hanya minimal saja. Nah itu juga bisa diceritakan lebih lanjut gitu ya. Kemudian juga faktor-faktor memang kita perlu bijaksana. Ini kita ingat bahwa ini adalah anak usia dini. Kita paham tahap-tahap perkembangan bahasanya sehingga nanti bisa memilah dan memilih mana yang kira-kira memang menjadi faktor yang yang mengganggu lah gitu ya perkembangan berbahasa Indonesia ini, atau yang menjadi faktor dari interferensi bahasa ini, mana yang memang masih wajar untuk dialami oleh seorang anak ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan teori-teori perkembangan bahasa dari seorang anak usia dini, usia 5-6 tahun ya, yang Umi teliti gitu ya. Oke, saya harapkan Umi tidak patah semangat ya. Masukan yang banyak sekali itu terus terang itu ilmu yang luar biasa ya. Dan itu bisa digunakan untuk menyempurnakan karya Umi. Gitu ya. Oke, selain saya juga terima kasih Buning, saya dapat yang banyak sekali, ilmu yang banyak sekali tentang bahasa. Tapi sudah bagus kok, sudah bagus Bu Seni penataannya, hanya ini yang memang perlu dibenahi, ada kesalahpahaman gitu. Oke, terima kasih banyak Buning. Oke, dari saya seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas masukan-masukannya Ibu Suartiningsih, dan mudah-mudahan Umi tetap semangat menyempurnakan karya tulis ini gitu ya. Insya Allah akan banyak manfaatnya juga nantinya. Oke, dari saya seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir ya, hanya sedikit saja. Kalau di TK itu, apalagi di TK, di SD itu kan biasa campur bahasa ibu. Apalagi di TK. Di SD, jangankan di SD, di perguruan tinggi itu masih campur-campur bahasa ibu, bahasa Jawa, apa bahasa Madura itu ya. Itu masuk akal, artinya bisa diterima. Ini memang penelitiannya terlalu masuk kepada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini bidangnya Buning memang. Makanya Buning tadi banyak memberikan masukan.
Terima kasih yang banyak ya Bu Ning ya. Nggak apa-apa, sudah bagus kok Bu Nani untuk tulisan apa Umi. Ya, tapi Umi memang termasuk mahasiswa yang rajin, Iya. Dan anak baik. Saya kira dari saya tidak ada pertanyaan yang secara substansi masuk kepada bahasanya ya. Tadi sudah banyak dibahas dan diberi masukan oleh Bu Ning. Memang ini tebal sekali. Saya kira dari saya cukup karena Bu Ning sendiri sudah tadi hampir 1,5 jam lebih tadi. Hampir jam 2. Saya kira bisa diakhiri, tapi sebelum diakhiri saya mau dulu menghimpun nilai-nilainya dulu. Oh, gitu ya. Saya ini lewat WA ke Bu Nani ya nilainya. Iya Bu, lewat WA ke saya. Bu Leli sudah, Bu Seni sudah. Ya, ini. Umi sekarang semester berapa, Umi? Semester 8, Ibu. Oh, semester 8. Berarti terakhir ya dapat bidik misinya ya. Kalau semester 9 kan sudah bayar sendiri ya. Oke, Ibu. Ya, alhamdulillah tepat waktunya. Artinya memanfaatkan jatah yang diperoleh dari Kemenristek Dikti. Dan dari catatan semua penguji, kami semua tidak keberatan meluluhkan Umi ya. Dengan catatan tetap direvisi ya, terutama tadi banyak masukan dari Bu Ning ya Umi ya. Tetap jaga nama baik alma mater, tetap rajin belajar ya. Baik, Ibu. Alma mater. Dan revisinya usahakan sebelum tanggal 31. Karena prosesnya panjang, nanti minta persetujuan revisi ke Bu Ning dulu, terus ke Bu Leli, ke Bu Seni, dan saya baru diupload. Setelah diupload minta ACC ke pembimbing untuk ACC revisi, baru kombi bisa mengentry nilainya. Tidak bayar SPP kalau nilai TA di entry paling lambat akhir bulan Juli ini. Begitu ya Umi ya? Oke, Ibu. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Umi dari kami semuanya, khususnya dari saya pribadi sebagai pembimbing 1, mohon dimaafkan ya. Oke, Ibu. Saya kira marilah kita akhiri sidang dari Umi dengan bacaan salah. Mbak, musim nyampang belum ditutup, Mbak Umi nanti revisi mungkin kamu bisa ambil ke rumah kan, skripsimu kan ke rumah saya, kamu antar ke rumah itu sudah saya retoret, silakan diambil, kalau nggak jelas bisa ditanyakan, segera bisa direvisi, ya. Mungkin ambil hari besok pagi juga nggak apa-apa Umi, ya. Gitu. Ya. Nah, skripsimu tebal sekali. Kamu baca dulu, baru kalau nggak jelas bisa ditanyakan. Ya. Baik, Ibu. Baik, saya pikir itu Mbak Nani, Bu Nani, Mbak Nani, Bu Nani. Saya ini ya bisa live ya.
Terima kasih banyak Bu Ning. Nggih, sami-sami. Itu cara-cara tanya Bu Ning itu ilmu semua lah itu. Sangat. Terima kasih Ibu. Ya, selamat Umi. Ya, segera direvisi jurnalnya juga jangan lupa disiapkan ya. Baik Ibu. Oke, semangat. Bu Umi itu menangis mungkin karena itu Bu. Kok habis ini aku keluar dari UNED masih kangen mungkin gitu Bu ya. Kalau masih susah berpisah dengan UNED jangan enggak mau jadi sarjana ya Umi ya, tapi harus mau masuk di kepengurusan alumni. Nah, ini ya. Baiklah, kita akhiri sidang dari Umi, sidang untuk skripsinya Umi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kalau ada salah kata atau salah sikap dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.